Namun ini pertemuan pertama untuk masuk bab kedua, yakni penyelenggaraan jenazah. Ya, sebelumnya Ibu mau nanya dulu kalian semua. Sudah menjelang sore, ya. Biar lebih semangat lagi, Ibu mau tanya dulu dengan kalian semua. Apa kabar semuanya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Lagi, biar cepat lagi ya. Oke, Bu. Oke, apa kabar semuanya hari ini? Luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Oke, biar lebih semangat lagi, kita senam dulu ya. Oke. Senam apa? Senam otak. Senam otak, Le. Ya, senam otaknya di Ibu ya. Kita senam zikir bela ya. Oke, Bu. Ayo, coba kita senam zikir. Coba, Bu. Ayo silakan bentar berdiri dulu sebentar. Oke, Bu. Ayo, lagi. Ya. Senam zikir yang mudah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Dulu tangannya. Yang kanan ya, kecil ya. Ya. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. 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 Oke, pelajaran hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mulai. Ahmad Faisal Fajri, Ahmad Leki Pradana, Hadir. Aisyah, Adelia Ipada, Agung Lisa Dewo, Hadir. Ahmad Abdurrahman. Hadir. Alhamdulillah, pada pertemuan hari ini kita akan membahas materi pelajaran tentang penyelenggaraan jenazah. Sebelumnya, Ibu mau bertanya dulu kepada kalian semua. Apa yang kalian ketahui tentang penyelenggaraan jenazah? Apa kewajiban umat Islam terhadap orang yang sudah meninggal? Ya, ada yang bisa menjawab? Ya, silakan aja. Memandikan, menyolatkan, mengkafani, dan terakhir menguburkan. Jadi kewajiban umat Islam terhadap orang yang sudah meninggal itu yang pertama memandikan. Setelah dia dimandikan sudah bersih, baru mengkafani. Lalu setelahnya mensalatkan, lalu berikutnya menguburkan jenazah. Itulah kewajiban umat Islam terhadap orang yang sudah meninggal. Nah, sekarang coba lihat ke layar. Di situ ya, kita sedang belajar tentang pengurusan jenazah namanya. Ya. Coba perhatikan gambar di layar ini. Itu kira-kira gambar orang sedang mengerjakan apa? Mengkafani mayat atau jenazah, ya. Nah, ini tata cara memandikan jenazah. Ya, tata cara memandikan jenazah. Yaitu pertama meratakan air ke seluruh badan. Jadi jenazah tersebut ya ditempatkan di tempat yang rata, ya ditempatkan di tempat yang rata. Lalu kita siramkan. Yang pertama siram dengan air yang bersih, ya. Lalu kemudian setelah itu kita siram lagi dengan air sabun. Jadi ada air bersih, ada air sabun,
bersihkan juga, telinganya juga kita bersihkan, ya. Usahakan perutnya, kepalanya diangkat ke atas, lalu perutnya ditekan-tekan. Supaya apa? Supaya kotoran yang masih melekat pada tubuh mayat atau jenazah itu keluar. Ya. Lalu sela-sela jarinya juga dibersihkan. Siapa yang memandikannya? Kira-kira? Keluarganya, ya. Jika dia istri maka suaminya dan anaknya. Ya, itu. Lalu setelahnya memulai dari yang kanan. Jadi kita siram dengan yang kanan dulu, setelahnya baru yang kiri. Lalu setelah selesai dari air sabun kita siram lagi dengan air bersih, kemudian kita wudhukan seperti wudhu biasa. Ada yang memakai juga di kalangan beberapa daerah itu memakainya dengan air 9 istilahnya, ya. Tapi yang jelas dengan air sabun, dengan air bersih, lalu terakhir diwudhukan, ya. Itu. Lalu berikutnya niat memandikan jenazah, ya. Bisa terbaca di sini? Saya perbesar ya, niat memandikan jenazah. Apa itu bacanya? Nawaitul, ya. Nawaitul ghusla adaan an hadzal mayyiti lillahi ta'ala. Jadi sebelum memandikan jenazah, orang yang memandikan jenazah itu jika untuk mayat laki-laki, ya, dia membaca nawaitul ghusla adaan an hadzal mayyiti lillahi ta'ala. Itu untuk mayat laki-laki. Dan kemudian untuk mayat perempuan, ya, nawaitul ghusla adaan an hadzil mayyitati lillahi ta'ala. Ya, coba ada yang bisa membacanya? Ya, silakan. Nawaitul ghusla adaan an hadzal mayyiti lillahi ta'ala. Oke. Yang perempuan, untuk yang perempuan. Nawaitu. Ayo, Mesa. Nawaitul ghusla. Ya, ini. Nawaitul ghusla adaan an hadzil mayyitati lillahi ta'ala. Ya. Yang berikutnya, ya. Setelah kita memandikan jenazah, ya, berikutnya kita mengkafankan jenazah. Mengkafankan jenazah itu, ya, ada perbedaan. Untuk perempuan itu 5 lapis kain, dan untuk laki-laki 3 lapis kain. Yang 2 itu yang kerudung, ya, kerudung dan juga bajunya, ya, itu tambahan lapisannya, ya. Cara mengkafani jenazah di sini, letakkan jenazah yang sudah dimandikan di atas hamparan kafan yang sudah disediakan. Jadi kafan disediakan kafan, lalu ditaburi dengan kapur barus, ya. Kafannya kain kafan ditaburi kapur barus, ya. Yang pertama, kain yang pertama itu, ya, kain kafan, ya, yang pertama yang lebar. Lalu yang berikutnya untuk bajunya. Lalu yang berikutnya lagi sarungnya. Yang berikutnya lagi baru untuk apa itu? Cawatnya, ya, celana dalamnya. Baru letakkan jenazah. Kain kafannya sudah ditumpuk-tumpuk, ya, sudah ditumpuk. Untuk laki-laki 3 lapis, untuk perempuan 5 lapis. Sudah ditumpuk, ya, sudah diletakkan kapas, ditaburi dengan kapur barus, lalu diletakkan jenazah. Yang pertama celana dalamnya dulu, ya. Pakaikan celana dalamnya yang sudah dilapisi dengan kapur barus. Lalu yang berikutnya sarungnya, ya, sarung. Lalu tutupkan baju kurungnya di bagian depan, diikat. Setelahnya, ya, dengan kain kafan yang kedua. Lalu berikutnya kain kafan yang panjang tersebut dilipatkan, ya. Yang sebelah atas dilipatkan ke kanan, yang sebelah kiri dilipatkan ke kiri.
Jadi perlawanan, menggulung kain kafannya. Yang atas ke kanan, yang kiri, yang bawah ke kiri, sampai ke atas kepala. Lalu setelahnya diikat, ya, diikat, bawahnya diikat, kepala diikat, tengahnya diikat, bagian dada dan di bagian kaki. Ya, itu tata cara mengkafani mayat. Ya, berikutnya mensalatkan mayat. Nah, di sini ada perbedaan mensalatkan mayat, ya, salat biasa dengan salat jenazah. Ayo, ada yang tahu perbedaan salat biasa dengan salat jenazah? Ada sujud. Nah, tidak ada sujud. Yang berikutnya, salat jenazah 4 takbir. Yang berikutnya lagi, tidak ada ruku. Jadi salat jenazah hanya dilaksanakan dengan berdiri. Lalu dengan 4 takbir. Setelah 4 takbir, salam kanan, salam kiri. Ya. Ayo, ada yang bisa mempraktekannya? Atau mau melihat ibu dulu? Yang pertama, ya, takbiratul ihram disertai dengan membacanya. Niatnya, usolli ala hadzal mayyiti arba'a takbiratin fardhu kifayah lillahi ta'ala. Itu kalau untuk mayit laki-laki. Kalau untuk mayat perempuan, usolli ala hadzal mayyitati arba'a takbiratin fardhu kifayah lillahi ta'ala. Ada perbedaan lagi. Jenazah laki-laki itu tepat imamnya berada di atas kepala, ya. Jadi jenazahnya yang sudah dikafani, imamnya di atas kepala. Sedangkan perempuan itu di pantatnya atau di tengah-tengahnya, di daerah tengah-tengah, ya. Nah, jadi setelah itu baru kita niat disertai dengan takbiratul ihram. Itu sudah dihitung dengan 1 takbir. Ya, usolli ala hadzal mayyiti, ya, fardul kifayah arba'a takbiratin fardul kifayah lillahi ta'ala. Lalu takbir. Lalu membaca apa lagi? Membaca surat Al-Fatihah. Ya, tanpa takbiratul ihram, tambah doa iftitah. Langsung membaca Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Setelah membaca Al-Fatihah, dilanjutkan dengan takbir kedua. Membaca salawat Nabi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ya. Lalu setelahnya takbir ketiga. Allahu Akbar. Ya, membaca doa. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Itu bacaan takbir ketiga. Jadi bareng-bareng. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Nah, setelah takbir ketiga, takbir keempat. Allahu Akbar. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana warhamhu. Setelah itu langsung dengan disambut dengan salam kanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya lagi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu ya, selesai. Mensalatkan mayit, hal yang terakhir yang wajib dilaksanakan oleh orang Islam yaitu menguburkan atau memakamkan jenazah tersebut. Ya. Yang pertama, tata cara menguburkan jenazah sebagai berikut. Masukkan mayat dari arah kakinya jika tidak ada kesulitan. Jadi, masukkan mayat ke dalam keran. Nah, lalu setelah dikeluarkan lagi, masukkan langsung ke dalam kuburan itu dari arah kakinya. Ya. Bagi mayat perempuan ketika menguburkannya disunahkan ditirai dengan kain. Ya.
Lagi bagi mayat perempuan yang memasukkannya ke dalam kuburan hendaklah muhrimnya. Jadi walaupun dia sudah meninggal, tetap harus suci, ya, seperti dalam keadaan berwudu. Jadi harus muhrimnya, baik itu suaminya, pamannya, anaknya yang memasukkan ke dalam liang lahat. Walaupun sudah dia meninggal, tidak boleh juga sembarangan orang memasukkannya. Letakkan mayat di lahat dalam posisi miring ke kanan dan muka menghadap kiblat. Jadi setelah dimasukkan dalam lubang, ya, posisi si mayat itu dimiringkan ke kiri, ke kanan, miring ke kanan, ya. Jadi posisi kita tidur ala Rasulullah, ya. Kita tidur ala Rasulullah itu menghadap ke kanan, seperti ini. Nah, seperti itulah posisi mayat, ya, dan menghadap ke kiblat. Rapatkan ke dinding kuburan supaya tidak bergeser dan berilah bantal di bagian belakangnya dengan lubang tanah agar tidak terbalik belakang. Jadi supaya mayatnya yang sudah dimiringkan tadi tidak istilahnya tergelempang, terbalik, maka kita kasih tanah. Dengan tanah yang kita gali, yang digali oleh tukang gali, ya. Nah, dibulat-bulatkan, dipadatkan, lalu diletakkan di posisi-posisi yang memungkinkan dia untuk bisa menjadikannya mirip. Maka kita letakkan tanah tersebut. Lalu letakkan mayat di dalam kuburan dengan membaca Bismillahi wa ala millati Rasulullah. Nah, jadi sebelum mayatnya diletakkan, orang yang menguburkannya dianjurkan untuk membaca Bismillahi wa ala millati Rasulullah, ya. Yang berikutnya, lepaskan ikatan kain kafan di bagian kepala dan kaki mayat. Nah, jadi setelah kita miringkan atau sebelum kita miringkan boleh, ya, intinya dulu lepaskan kainnya, ya, kain yang di kepala dengan yang di kaki. Yang berikutnya, setelah selesai meletakkan mayat di dalam kuburan, terlebih dahulu mayat. Untuk hari ini kita praktek memandikan jenazah. Nah, yang perlu kita persiapkan dalam memandikan jenazah itu ada beberapa bahan. Yang pertama, air. Yang kedua, sabun. Yang ketiga, sikat gigi. Ya, itu air yang bisa bercampur-campur bagus boleh, ya. Sabun dan juga kapas. Ya, itu. Nah, sekarang airnya sudah ada, sudah bercampur dengan sabun, ya. Sekarang kita praktek memandikan jenazah perempuan dulu, ya. Ini seharusnya sebenarnya tidak ditonton, ya, tapi karena kita praktek, jadi kita boleh menontonnya. Usahakan tempat memandikan jenazah itu tempat yang sepi dan sunyi. Jadi tidak begitu dilihat oleh orang banyak. Karena jenazah juga sama dengan orang mandi biasa, ya, harus bersembunyi saat mandi, ya. Nah, sekarang ayo silakan siapa yang mau memberikan airnya. Oh ya, yang perlu diperhatikan dalam memandikan jenazah itu harus apa? Muhrimnya. Ya, kalau dia perempuan boleh memandikan jenazah itu suaminya, bibinya, anaknya. Boleh, ya, anak laki-lakinya juga boleh. Ya, neneknya boleh kalau dia mampu, ya. Nah, sedangkan memandikan laki-laki itu harus laki-laki, ya, tidak boleh perempuan. Tapi kalau memandikan perempuan boleh, yaitu suami dan anak laki-laki. Ya, silakan. Ibu contohkan dulu, ya. Pertama, kita siram dulu dengan air bersih. Siram dulu pertamanya dengan air bersih, ya. Boleh dibuka, disiram dulu, kira-kira sampai bersih. Yang bagian kanan sama seperti kita mandi wajib, ya, mandi wajib atau mandi besar. Yang bagian kanan dulu yang disiram, lalu bagian kirinya, ya, lalu kakinya. Nah, setelah air bersih, berikutnya air sabun. Air yang sudah dicampur dengan sabun, ya. Nah, air sabun ini boleh, air sabun batangan boleh, sabun
baik, biar dia busanya lebih banyak. Kita siram. Pertama kepalanya dulu, lalu matanya. Kira-kira matanya ada yang kotoran, kita usap-usap secara pelan, ya, pelan. Walaupun dia jenazah, tapi masih merasakan, ya, pelan. Lalu kalau telinganya ada kotoran, kita bersihkan dengan kapas, ya, kapas kita gulung, lalu kita gigit sini, laju di telinga, ya. Nah, yang berikutnya, yang penting itu, yang bagian memegang kepala itu agak dinaikkan kepalanya, yaitu membersihkan lubangnya. Apa berapa lubang yang harus kita bersihkan? 8, 6. Ada 9 lubang. Yang pertama dua mata, lalu hidung, telinga, lalu pusatnya, lalu bagian kubul dan kubul, bagian depan dan bagian belakang. Pembersihan bagian depan ini diangkat sedikit, lalu perutnya ditekan pelan-pelan, ya. Dilarang memasukkan jari ke dalam lubang kemaluan. Karena seperti manusia juga, ya. Tidak boleh, hanya cukup ditekan-tekan saja, lalu diusap dengan kapas, ya. Jangan dimasukkan, walaupun terpaksa dimasukkan hanya sampai ke lubang luarnya saja, jangan sampai, nah, ya, itu tidak boleh, kasihan mayatnya, ya. Nah, yang di depan juga, kita ambil busa, lalu kita bersihkan seperti ini, ya. Nah, lalu apa lagi kita bersihkan? Kakinya, jari-jarinya, sela-sela jari, karena takutnya mungkin pada saat meninggal belum sempat membersihkan diri, ya, kita bersihkan sela-sela jarinya. Lalu yang lipatan kakinya, ya, itu yang paling penting, ya, itu karena tidak terkena air, ya. Lalu jari-jari tangannya juga kita bersihkan, jari tangan sebelah sini juga kita bersihkan. Bila perlu kita miringkan sedikit pelan-pelan, ya, kita gosok-gosok di belakang sini supaya bersih, ya. Lalu, nah, yang bagian menyiram tetap menyiram dengan air bersih, dengan air sabun sesekali. Lalu bagian yang menyiram tetap disiram. Coba nak siram, ya. Nah, yang ini bagian bersihkan, ditekan-tekan tetap disiram. Jangan sampai berhenti menyiram air. Makanya pada saat memandikan jenazah harus banyak sekali airnya. Bila perlu air keran yang memancur itu, ya. Tapi ini lebih baik. Nah, ya disiram, tetap disiram. Lalu diganti dengan air sabun lagi, ya. Bisa bersihkan dalam-dalamnya. Tekan-tekan. Kalau sudah rasa bersih, badannya sudah keset, ya, tidak ada lagi lendir-lendir atau tidak ada lagi lemak-lemaknya, boleh. Terakhir kita atau anggota keluarganya boleh, misalnya bibinya pengen menyiram sekali, setelah dengan air sabun, terakhir dengan air bersih kita siramkan lagi. Sempurnakan mandinya, ya, sempurnakan. Kita selesai, kita ambil air yang bersih, bisa juga cerek, bisa juga air yang bersih. Yang ini singkirkan dulu, ganti dengan air yang bersih, lalu kita wudukan seperti wudhu orang yang mau sholat. Kita wudukan, sempurnakan wudunya. Tangan kanannya 3 kali, tangan kirinya, lalu kepalanya, siramkan, lalu telinga kanannya, telinga kirinya, lalu berikutnya kakinya. Setelah itu sudah bersih, kita ganti dengan kain yang kering. Seperti biasa orang mandi. Kita lap dulu pelan-pelan, ya. Setelah itu kita ganti. Lalu kita pindahkan, ya. Kita angkat, pindahkan ke tempat untuk mengkafani. Tidak mau baik terus, kan? Tadi sudah Ibu jelaskan tentang pengurusan jenazah. Coba bisa diulangi lagi, pengurusan jenazah tadi ada berapa? 4. Pertama, Memandikan. mayat atau jenazah. Yang kedua, mayat. Yang berikutnya, dan yang terakhir, itulah kewajiban kita sebagai umat Islam terhadap jenazah atau terhadap orang yang sudah meninggal. Sekarang kita masuk sesi diskusi. Coba lihat di buku
cetaknya ya. Nah, sekarang kita analisa apa saja kewajiban seorang muslim atau orang muslim itu terhadap jenazah. Apa saja yang harus dilaksanakan oleh orang muslim tersebut. Seperti memandikan, apa saja kira-kira yang tidak boleh dilakukan orang pada saat memandikan. Mengkafani, apa saja peralatan yang harus disediakan saat mengkafani. Yang menyalatkan, apa perbedaan antara salat biasa dengan salat jenazah. Dan yang berikutnya menguburkan, apa adab-adab kita terhadap jenazah pada saat kita menguburkan atau pada saat kita ziarah ke orang yang sudah meninggal. Silakan dibagi kelompoknya per bangku saja ya. Nanti setelah itu kita presentasikan hasil diskusi kita. Ya, silakan. Silakan baca bukunya. Baca Bang. Ada beda tahu. Mau buka. Setelah kita mengadakan diskusi tadi dan mempelajari materi tentang penyelenggaraan jenazah, ada yang mau mempresentasikan materi yang saya sampaikan tadi dari kelompok 1? Ada? Ya? Ada yang mau presentasikan? Oh ya, silakan. Rahman ya, dari kelompok mana? Kelompok 2. Silakan Rahman ya, silakan maju. Teman-teman perhatikan ya presentasi dari ini temannya. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan sebuah tata cara penyelamatan jenazah. Yaitu yang pertama itu kita harus membaca niat. Niatnya itu kalau laki-laki usolli ala hadzal mayyiti arba'at takbiratin fardhu kifayah ada alillahi ta'ala. Dan kalau untuk yang perempuan yaitu usolli ala hadzal mayyitati arba'at takbiratin fardhu kifayah lillahi ta'ala. Yang kedua kita membaca surat Al-Fatihah sampai selesai, dan yang ketiga takbir ketiga kita yaitu membaca sholawat Nabi berupa Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Itu yang pendeknya. Kalau yang panjangnya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Takbir yang keempat ya, takbir yang ketiga yaitu membaca doa Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Dan yang terakhir yaitu takbir yang keempat Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu wa ghfir lana wa lahu. Dan yang terakhir yaitu salam ke kanan dan ke kiri. Oke, terima kasih ya. Terima kasih, itulah presentasi dari Ananda Rahma. Ucapkan terima kasih. Penyelenggaraan jenazah sudah kita jelaskan. Sekarang sesinya pertanyaan ya. Ini Ibu ada pertanyaan ya, ada soal 10 pilihan ganda ya, 5 uraian dan 5 esai. Untuk hari ini kita menyelesaikan soal pilihan ganda dulu ya. Silahkan dibagi ya. Itu soal ya. Ya, silakan dibagi teman-temannya. Ya. Untuk soal uraian dan esai nanti kita kerjakan di pertemuan Berikutnya. ya. Ibu beri waktu untuk mengerjakannya 10 menit saja ya. Silakan lingkari boleh, disilang boleh ya untuk pertanyaan pilihan ganda tersebut. Ini saja materi dari saya ya, dari Ibu. Kalau ada yang ingin bertanya, nanti kita buka forum diskusi untuk materi berikutnya. Ya. Sebelum kita tutup, mari kita sama-sama membaca Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.